Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dalam pemrograman C++, di mana dalam bahasa pemrograman C++ harus mempunyai fungsi, yaitu function. Minimal satu fungsi, yaitu fungsi main. Kemudian dalam C++ sendiri, program merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi, baik itu fungsi yang didefinisikan secara langsung dalam program maupun fungsi yang disimpan dalam suatu header. C++ mempunyai fungsi utama yang disebut fungsi main. Fungsi utama ini selalu ada dalam setiap program C++, dan kompiler akan menjalankan melalui perintah-perintah yang terdapat pada fungsi ini. Fungsi merupakan subprogram yang berguna untuk membuat program dapat menjadi modular sehingga akan lebih mudah dipahami dan dapat digunakan. Baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses. Dalam bahasa pemrograman C++ ini, fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu user-defined function, built-in function, user-defined function, dan fungsi-fungsi yang didefinisikan sendiri. Sedangkan built-in function adalah fungsi siap pakai yang telah disediakan oleh kompiler. Untuk lebih dapat memahami fungsi-fungsi, perhatian gambar yang disebutkan pada fungsi dalam suatu program, di mana dalam struktur fungsi yaitu program, it main, kemudian fungsi satu, fungsi in, terus pernyataan. Setelah itu fungsi satu itu termasuk fungsi 2. Dalam fungsi 2 terdapat fungsi 3. Fungsi 3 return kembali ke pernyataan dan return kembali. Dalam penjelasan fungsi, kita akan membahas 3 materi, yaitu fungsi tanpa nilai balik, kemudian fungsi dengan nilai balik, fungsi dengan parameter. Nah, di sini kita langsung saja menjelaskan tentang fungsi tanpa nilai balik. Dalam pemrograman C++ bukanlah bahasa prosedural karena prosedur tidak mempunyai nilai balik. Untuk melakukan ini, dalam C++ maka membuat suatu fungsi dengan tipe void yang berarti tidak memiliki nilai balik, return always. Mungkin itu untuk penjelasannya. Kita langsung saja ke contoh program. Sekarang kita buat file. Klik kanan di search file, add, pilih new file item. Ini kita pilih Visual C++, kemudian kita klik C++ file. Names-nya kita ganti dengan fungsi tanpa nilai balik. Kemudian kita add. Di sini saya akan membuat script umum pembuatan fungsi tanpa nilai balik, yaitu void namanya, nama fungsi, kemudian parameter, pernyataan, yang akan dilakukan
Nah, seperti ini bentuk umum dari pembuatan fungsi. Nah, kita langsung saja kita masukkan include UStream. Kemudian di sini membuat fungsi dengan nama fungsi dengan parameter kosong. Kemudian pernyataan yang akan dilakukan kita gunakan for belajar menggunakan fungsi. Kemudian kita tutup. Kemudian kita buat fungsi utama ini main. Sini kita akan memanggil fungsi satu untuk dieksekusi. Fungsi satu. Nah, seperti ini. Kita langsung saja jalankan programnya. Nah, ini contoh dari program fungsi tanpa nilai balik. Mana di sini di looping belajar menggunakan fungsi. Ini ada kesalahan nama menggunakan edit dulu menggunakan contoh lagi. Masih proses building. Nah, untuk penjelasan fungsi, oke, sampai sini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf. Dalam video beberapa kemarin saya menjelaskan tentang fungsi tanpa nilai balik. Selanjutnya dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang
fungsi dengan nilai balik. Perbedaan dengan fungsi tanpa nilai balik atau dengan fungsi yang bertipe void. Fungsi dengan nilai balik berupa untuk melakukan suatu proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai. Dalam fungsi ini harus didefinisikan tipe data dari nilai yang akan dikembalikan. Contoh, kita langsung saja ke programnya. Kita ganti nama dengan fungsi dengan nilai balik. Kemudian kali enter. Di sini saya akan menuliskan contoh script fungsi dengan nilai balik, yaitu tipe data, nama fungsi, kemudian parameternya. Lalu di dalamnya ada pernyataan yang akan dilakukan. Bla kemudian return nilai kembali. Di sini kembali ke nilai awal, kemudian tutup. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan fungsinya. Sini mungkin untuk sedangkan untuk pemanggilan sama seperti fungsi sebelumnya, ada banyak nilai yang dapat dikembalikan pada suatu fungsi. Di antaranya adalah fungsi yang mengembalikan tipe string, kemudian fungsi yang mengembalikan tipe bilangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi tipe data string. Membuat fungsi sederhana membagikan string. Sini fungsinya parameternya kosongkan, kemudian pernyataannya true. Isi dengan ini adalah dari fungsi, kemudian fungsi utama,
Sini kita memanggil dan menampilkan hasil fungsi count string Nah, sini masih ada error, kita perbaiki dahulu. Di sini ada error, kita cek error di sini. Itu line 8. Nah, ini line 8 ini titik koma harusnya. Selesai, kita langsung saja jalan compile atau building contoh program fungsi dengan nilai balik. Nah, ini output dari fungsi dengan nilai balik, fungsi dengan menggunakan fungsi string. Yang untuk fungsi penjelasan fungsi dengan nilai baik sampai sini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi dengan parameter. Pada video sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi tanpa nilai balik serta dengan nilai balik. Sekarang akan membuat menjelaskan fungsi dengan parameter sehingga hasil yang diberikan dapat bersifat dinamis dan saya tergantung dari nilai parameter yang dimasukkan. Parameter yang terdapat pada pendefinisian suatu fungsi disebut dengan parameter formal, sedangkan parameter yang terdapat pada saat pemanggilan disebut dengan parameter aktual. Jumlah serta tipe data antara parameter formal dengan parameter aktual harusnya sesuai. Jika tidak ada compiler akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian ada 3 jenis parameter yang dapat dilewati dalam sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C++, yaitu parameter masukan, parameter keluaran, dan parameter gabungan antara masukan dan keluaran. Untuk parameter masukan digunakan sebagai nilai masukan dalam sebuah fungsi. Nilai tersebut kemudian akan diproses oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai kembali atau return values. Oh, ini ada encoder yang selesai. Seperti itu. Kita langsung saja ke contoh program. Ini kita kasih nama fungsi dengan parameter diam Selanjutnya di sini kita buat struktur dari C++ sendiri, yaitu pemanggilan library
Di sini kita melakukan fungsi dengan parameter masukkan itu init tambah 1, di mana parameternya init x, kemudian init hasil sama dengan x tambah 1, kemudian pattern kembali ke hasil ini fungsi utama. Sini kita akan mendeklar kita akan mendeklarasi variabel yang akan digunakan. Kemudian gunakan sebagai nilai parameter pada saat dipanggil. Itu ini bilangan hasil tampilkan fungsi dengan parameter masukkan garis baru tutup, kemudian count masukkan bilangan bulat jin bilangan hasil tambah 1 bilangan dan akan nilai count nilai akhir hasil. Ini kita coba jalankan programnya. Masih proses building ya. Nah, di sini kita coba masukkan bilangan bulat yaitu 3. Nah, kita coba masukkan lagi 12. Nah, ini. Jadi dalam fungsi parameter ini mana fungsi hasil telah dirumuskan dari mana x tambah 1, kemudian dideklarasikan lagi dengan fungsi utama yaitu di sini hasil ditambah 1 bilangan, di mana bilangan itu adalah x ditambah 1 jadi 13. Mungkin sampai sini videonya. Terima kasih telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.